Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Alfi Syahrin, NIM 2021143247. Saya Rini Aprilia, NIM 2021. Saya Dijan Wasi, NIM 2021143252. Saya Anggira Hayuningsi, NIM 2021143279. Saya Karna Andri, NIM 2021143264. Saya Jamila, NIM 2021143262. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi konsep dasar ilmu bahasa dan berkenalan lebih lanjut dengan bahasa Indonesia. Mari simak penjelasan berikut ini. Baiklah, saya akan menjelaskan materi dari pengertian ilmu bahasa. Ilmu bahasa dikenal dengan istilah linguistik. Kata linguistik berasal dari kata Latin, yakni lingua yang berarti bahasa. Linguistik adalah nama bidang ilmu dan kata sifatnya adalah linguistis. Dari pendapat Lenjeker, dapat disimpulkan bahwa hanya bahasa manusialah yang dapat menjadi objek kajian linguistik. Sementara bahasa hewan tidak termasuk wilayah kajian linguistik. Dengan sejarahnya, perkembangan linguistik tidak bisa dipisahkan dengan nama Saussure dan Bloom-Violet yang dipandang sebagai bapak linguistik modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi linguistik sebagai ilmu. Linguistik pada dasarnya adalah sebuah ilmu. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa linguistik mempelajari suatu objek secara khusus, yaitu bahasa. Syamsuddin menjelaskan bahwa sebagai ilmu, linguistik harus memenuhi 3 syarat, yaitu ilmu objektif, bermetode, dan ilmiah. Dalam meneliti dan menganalisis bahasa, dibuktikan dengan digunakannya instrumen-instrumen yang terjamin objektivitasnya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta amanatan dapat diuji kebenarannya oleh orang lain. Linguistik dapat menggunakan metode ilmiah seperti metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan ketika menyusun generalisasi hasil penelitian yang diambil dari observasi-observasi yang dilakukan secara mendalam. Sementara itu, metode deduktif digunakan pada saat seorang linguis ingin menguji validitas atas teori atau hukum yang telah mapan sebelum ia melakukan penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cabang-cabang linguistik. Cabang-cabang linguistik dapat dibedakan berdasarkan sudut pandang tertentu. Berdasarkan sudut pandang yang paling umum, linguistik terdiri atas 2 bidang besar, yaitu mikrolinguistik dan makrolinguistik. Ditinjau dari sudut pandang tertentu, linguistik dapat dibagi atas 2 bidang, yaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Yang pertama adalah linguistik teoritis, merupakan bidang yang mengkaji dan mengupas bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Cabang linguistik ini terdiri dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan leksikologi. Yang kedua ada linguistik terapan, merupakan linguistik yang digunakan dalam bidang ilmu yang lain. Cabang-cabang dari linguistik terapan yaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, etnolinguistik, atau antropolitik linguistik. Selain ketiga cabang linguistik di atas, linguistik terapan juga mencangkup bidang-bidang sebagai berikut. Ada pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa internasional, pembinaan bahasa khusus, linguistik medis, grafologi, mekanolinguistik, dan linguistik forensik. Berdasarkan cakupan objek kajiannya, linguistik dibedakan atas linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum,
Sementara itu, linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa-bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Berdasarkan kurun waktu objek kajiannya, linguistik terbagi atas linguistik sinkrosis dan linguistik diakronis. Linguistik sinkrosis mengkaji bahasa pada kurun waktu tertentu, misalnya mengkaji bahasa Indonesia pada masa Balai Pustaka, Punjaga Baru, atau bahasa Sunda pada zaman lampau. Sedangkan linguistik diakronis komparatif berupaya mengkaji sejarah struktural bahasa. Selanjutnya, berdasarkan hubungan faktor di luar bahasa, objek kajiannya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro mengarahkan pada struktur internal atau struktur bahasa tertentu yang di dalamnya terdapat pembinaan fonologi, morfologi, sintaksis, sematik, dan leksikologi. Adapun linguistik makro menyelidiki bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor di luar bahasa. Pembinaan linguistik makro mencakup sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, dan filsafat bahasa. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Jamila. Saya Jamilah, NIM 2021143262. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang kajian linguistik. Yang pertama, fonologi. Fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi bahasa. Fonologi dibedakan menjadi fonemik dan fonetik. Fonetik adalah cabang fonologi yang pelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi itu berfungsi sebagai pembeda atau tidak. Fonemik adalah cabang fonologi yang pelajari fungsi bunyi sebagai pembeda. Kedua, morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kata dan pembentukan kata. Yang ketiga, sintaksis. Sintaksis adalah ilmu yang mempelajari tentang kalimat. Yang keempat adalah semantik. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna. Kelima, wacana. Wacana adalah satuan bahasa terlengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan tertinggi. Yang keenam, pragmatik dapat didefinisikan secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabna Anjeli, saya dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh manusia setiap saat dan setiap waktu. Apakah bahasa itu? Banyak orang mengartikan bahasa adalah alat komunikasi. Benarkah? Jika demikian, telepon adalah bahasa, surat adalah bahasa. Dari contoh kecil ini, bahasa ternyata tidak dapat didefinisikan sebagai alat komunikasi, sebab pengertian ini lebih mengacu pada fungsi bahasa itu. Bahasa adalah seperangkat bunyi yang disinematikkan. Hal ini berarti bahwa memiliki seperangkat sistem tertentu yang dikenal oleh para pemutarnya. Inilah yang menentukan struktur apa yang akan diucapkan. Bunyi pada hakikat bahasa adalah ujaran yang dihasilkan alat ucap manusia yang bermakna. Lambang artinya, bahasa dapat dilambangkan ke dalam tulisan melalui huruf-huruf yang beragam sesuai dengan kesepakatan para penggunanya. Bermakna artinya bahasa memiliki arti sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi. B. Asal-usul bahasa. Asal-usul bahasa adalah muncul berbagai pandangan. Asal-usul bahasa manusia, pandangan pertama adalah pandangan ketuhanan yang memandangkan bahasa muncul sebagai variasi. Sebagai hipotensi dasar menyatakan bahwa jika bayi dibesarkan tanpa mendengar bahasa apapun, bayi itu dengan kesendiriannya akan mulai mengagungkan bahasa lain yang merupakan anugerah Tuhan. Penyelidikan antropologi menurut kebudayaan primitif menyaksikan kelibatan Tuhan dan dewa dalam permulaan bahasa. Spekulasi asal-usul bahasa dari wawasan keagamaan
melistrik, dan tahayul pada akhir abad ke-18. Berdasarkan yang dikemukakan oleh Sweetser di atas, kata-kata yang paling sederhana dapat merupakan tiruan bunyi alat yang didengar oleh manusia dan lingkungannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fungsi bahasa. Bahasa selain memiliki fungsi utama sebagai media komunikasi, juga dapat dikatakan memiliki fungsi yang lain. Yang pertama, bahasa memiliki fungsi ekspresif. Dalam hal ini, pengarang mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya melalui bahasa yang kemudian dibentuk dalam puisi. Yang kedua, bahasa memiliki fungsi sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan atau yang disebut juga dengan fungsi estetis. Fungsi estetis ini diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Yang ketiga, bahasa berfungsi sebagai informatif. Artinya, bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. Keempat, bahasa memiliki fungsi sebagai khayalan atau imajiner. Dalam hal ini, bahasa digunakan sebagai media untuk mencurahkan berbagai bentuk daya khayal dari seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki fungsi sebagai media komunikasi, ekspresif atau produktif, informatif, dan reseptif. Selanjutnya, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa bahasa Indonesia lahir atau berasal dari bahasa Melayu. Pertanyaannya, mengapa bahasa Melayu, bukan bahasa Sunda, Jawa, atau bahasa daerah yang lainnya yang menjadi embrio bahasa Indonesia? Alasannya adalah bahasa Melayu telah berkembang dan hidup lebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Dalam pemakaiannya, bahasa Melayu telah digunakan oleh sebagian besar penduduk yang hidup di Asia Tenggara waktu itu. Masyarakat yang berbeda dalam hal berkomunikasi selalu menggunakan bahasa Melayu. Sebagai contoh, ketika Kerajaan Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan lain di luar maupun di dalam Nusantara, bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa diplomatik. Jika saat itu belum ada bahasa Melayu, tidak mungkin orang-orang Majapahit yang berbahasa Jawa akan mampu berkomunikasi dengan orang-orang Sriwijaya yang berbahasa Melayu Riau. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran penting sudah dimiliki sejak kelahirannya dan terus berkembang sesuai dengan bangsa dan bernegara. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Bahasa persatuan, 4. Bahasa perhubungan antar wilayah Nusantara. Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki berbagai fungsi, antara lain 1. Bahasa resmi, 2. Bahasa pengantar, 3. Bahasa perhubungan, 4. Bahasa pengembangan ilmu. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi dalam setiap kegiatan kenegaraan, dapat dilihat dalam pidato, rapat, MPR, upacara-upacara kenegaraan, dan kegiatan-kegiatan kenegaraan yang lain. Di dalam dunia pendidikan, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan media belajar, pendidikan, serta berbagai bidang ilmu. Fungsi terakhir dalam kedudukannya bahasa negara, yakni bahasa Indonesia digunakan sebagai alat pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan budaya. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik ditentukan oleh konteks 1. Tempat, 2. Waktu, 3. Pelaku bahasa, 4. Tujuan.
Kaidah-kaidah kebahasaan meliputi ejaan, kaidah fonologi, kaidah morfologi, kaidah sintaksis, kaidah semantik, kaidah paragraf, kaidah wacana, dan kaidah kelogisan. Akhirnya sampailah kepada simpulan bahwa bahasa Indonesia yang baik pada dasarnya adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku dan sesuai pula dengan situasi dan kondisi penggunaannya. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami akhiri.